Halo semuanya, kembali lagi bersama Bu Nida. Kali ini kita akan belajar mengenai teks cerita inspiratif. Sebelum kita mulai, silakan kalian amati tayangan video berikut ya. Kira-kira dari tayangan tersebut apa yang dapat dideskripsikan ya? Tentunya dari kisah tersebut cerita mengenai sebuah batu yang sederhana namun memiliki makna. Kalau kalian tadi lihat, batu tadi banyak yang dilewatkan oleh beberapa orang. Namun di akhir video, batu tersebut diambil oleh seseorang untuk dibawa dan disingkirkan. Kira-kira apa ya yang dapat kalian amati dari video tersebut? Tentunya dari video tersebut kita dapat mengambil nilai kehidupan, dan tentunya dari cerita batu tersebut Ibu yakin cerita tersebut dapat menginspirasi. Apa sih yang dinamakan dengan inspiratif? Jadi inspiratif itu adalah cerita masa lalu yang dapat menginspirasi seseorang untuk menghasilkan hasil yang sama, terutama yang menyangkut keberhasilan dan kesuksesan tokoh-tokoh terdahulu. Jadi walaupun dari tayangan yang hanya sebuah batu tadi, kita dapat mengambil inspirasi atau nilai kehidupan yang nantinya akan membawa dampak positif di kehidupan sehari-hari. Ternyata cerita inspiratif itu tidak hanya mengundang rasa inspiratif kita loh, namun dapat menimbulkan dan meningkatkan rasa simpati serta empati kita terhadap lingkungan dan keadaan sekitar. Tapi tahukah kamu perbedaan antara simpati dan empati? Ya, rasa kasih atau ikut merasakan perasaan yang orang lain rasakan, atau dalam hal ini kita menyebutnya sebagai rasa iba, itu merupakan perwujudan dari rasa simpati. Sedangkan keadaan yang membuat seseorang merasa atau mengidentifikasikan dirinya sama dengan memiliki keadaan, perasaan, atau pikiran yang sama dengan orang lain, itulah yang dinamakan dengan empati. Jadi antara simpati dan empati saling berkaitan satu sama lain ya. Semoga ketika kamu belajar cerita inspiratif, tentunya rasa kita dalam memiliki simpati dan empati semakin tinggi, sehingga kehidupan sosial pun akan semakin hangat dan menyenangkan. Setelah kalian mengetahui nih apa yang dikatakan sebagai cerita inspiratif, kita lanjut ya ke materi berikutnya tentang struktur. Pada dasarnya, struktur dalam cerita inspiratif ini sama dengan cerita narasi yang lainnya. Dimulai dari abstrak. Abstrak ini merupakan inti dari cerita, namun abstrak ini sifatnya opsional ya, boleh ada atau boleh tidak, karena abstrak ini adalah inti atau rangkuman secara singkat dari cerita yang akan disajikan. Jadi kalau kamu menulis atau membaca cerita inspiratif, bagian ini boleh ada atau boleh tidak. Lanjut ke bagian berikutnya adalah orientasi. Orientasi itu pengenalan cerita. Kamu mengenalkan cerita secara sederhana, mulai dari tokoh hingga latar. Namun secara sederhana saja ya, karena nantinya akan lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu komplikasi. Komplikasi ini sudah mulai muncul masalah. Nanti dari mulai muncul masalah tersebut, maka kamu akan mengenalkan tokoh secara lebih dalam, latar semakin dalam, sehingga nanti akan mulai muncul masalah hingga nanti akan terciptanya puncak masalah atau kita sebut sebagai klimaks. Setelah terjadinya puncak masalah, maka struktur yang selanjutnya adalah evaluasi. Bagian ini akan mulai muncul pemecahan masalah. Setelah muncul pemecahan masalah, maka akan diarahkan kepada
pada bagian resolusi. Di bagian ini masalah yang dihadirkan dalam cerita sudah mulai selesai hingga akhirnya cerita itu akan berakhir. Dalam cerita inspiratif, biasanya akhir ceritanya itu berakhir bahagia ya, karena nantinya akan apa? Akan menginspirasi seseorang. Dan selanjutnya adalah bagian koda. Koda ini adalah pesan atau amanat yang ingin disampaikan dari cerita inspiratif tersebut. Kalau dalam cerita inspiratif, amanat atau pesannya dituliskan secara jelas ya, maka dia akan muncul yang namanya struktur koda. Setelah kalian melihat dan mengamati bagaimana struktur yang ada di dalam cerita inspiratif, maka kita akan lihat contoh terlebih dahulu mengenai teks cerita inspiratif. Di sini, Ibu menyajikan sebuah contoh teks cerita inspiratif yang sudah ditandai dengan strukturnya yang berjudul Menemukan Jati Diri. Pada bagian ini tidak ada struktur abstrak ya, karena seperti yang Ibu informasikan di awal, karena bagian abstrak ini sifatnya opsional. Bisa kalian lihat ya, di sini ada bagian orientasi, kemudian kerumitan peristiwa atau kita menyebutnya sebagai komplikasi, kemudian ada resolusi, kemudian ada koda. Baik, selesai sudah pembelajaran kita mengenai cerita inspiratif. Semoga kalian dapat mengambil ilmu, mengambil informasi, maupun mengambil pelajaran yang Ibu sajikan dalam video pembelajaran ini. Nah, kalau kalian sudah mempelajari teks tersebut, berarti artinya kalian sudah menyelesaikan 3 bab yang akan diujikan di materi PAS. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini, maka silakan kalian mengarah kepada link yang Ibu bagikan di video tersebut. Link tersebut adalah link yang berisi kisi-kisi PAS. Selamat belajar ya. Jadi PAS ini ada 3 bab, ada tanggapan, ada diskusi, dan juga cerita inspiratif yang terdiri atas 50 soal. Kisi-kisi tersebut Ibu bahas dalam link yang Ibu bagikan di akhir video ini. Selamat belajar, semoga kalian mendapatkan nilai yang memuaskan dan semoga kalian lancar dalam mengikuti kegiatan PAS di minggu depan. Terima kasih, sampai jumpa.